Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Ilham Channel. Kali ini kita berada di konten kedua teman-teman sekarang berkaitan sama FYP for your pets. Jadi teman-teman masa baru yang masih bingung berkaitan dengan aku mau ikut organisasi apa, nah bisa tonton video konten kita yang kedua kali ini. Di depan kita sudah ada Kak Arif dan juga Kak Putri. Kita berada di secret mereka nih. Jangan sampai kita tidak bisa keluar dari sini teman-teman sekalian. Oke, Kak Arif sama Kak Putri, mohon bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak sebelumnya telah mengundang kami. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya AMJ Besar dari program studi S1 Perbankan Syariah dan sekarang udah masuk semester 7 dan alhamdulillah di sini saya diamanahkan sebagai presiden dari Pusat Kajian Ekonomi Islam. Baik, partner saya. Oke, izin Pak. Jadi perkenalkan, saya Putri Asih dari program studi Ekonomi Syariah. Saat ini juga saya semester 7 dan di Pakis sendiri saya diamanahkan sebagai LMI Research and Development. Itu teman-teman sekalian, kemudian adalah sosok penting dari organisasi Pakis, itu salah satu. Kak Arif sebagai presiden dan Kak Putri sebagai Research and Development. Itu. Kemudian Kak Arif sama Kak Putri mungkin bisa dijawab satu persatu ya. Kira-kira ini dari personal dulu lah, baru kita masuk ke organisasi. Kan ada nih organisasi itu yang ada di UI, salah satu di FEB ya. Sekarang kita berada. Apa yang membuat Kak Arif salah satu sekarang ini memutuskan untuk gabung ke sini? Pasti kan pada saat Kak Arif sebelum masuk kan sudah ada bayangan nih. Ini bisa menjadi referensi bagi adik-adik yang mau join ke sini. Silakan Kak Arif. Oke, baik. Kalau dari saya pribadi ya Pak, dulu tuh masih teringat dari pikiran saya waktu maba mahasiswa baru. Tahun berapa itu Kak? Maba dulu masih bisa dikatakan kami itu angkatan COVID gitu, masih di kenal gitu 2020 gitu, angkatan COVID, dan alhamdulillah bisa bergabung bersama keluarga besar UIN di Kota Palembang. Dan saya juga tentu sebagai maba itu kebingungan gitu, apa sih organisasi yang bisa mengasah dan juga mengupgrade nggak cuma di perkuliahan tapi di soft skill dan hard skill saya juga harus meningkat gitu, apalagi nama kita sudah bukan siswa lagi, sudah menjadi mahasiswa. Dan aku juga flashback ke belakang dan tentu soal organisasi sudah tidak asing gitu Pak. Saat awal dari SMP gitu udah pernah juga bergabung di OSIS dan juga pernah jadi ketua kelas, dan masuk ke SMK juga gak asing juga karena aku kayaknya udah tertarik dengan namanya organisasi. Dan aku juga di SMK pernah ikut paskibraka, pramuka dan juga OSIS tentunya. Dan alhamdulillah jabatan tertinggi itu menjadi ketua pramuka di SMK PGRI Muara 2. Dan di Unpad tentu saya juga bakal milih juga gitu organisasi apa yang sesuai dengan saya pribadi gitu. Begitu banyak organisasi first time masuk MIN itu wah keren-keren semua gitu. Dan ya namanya maba ya mahasiswa yang acak-acak gitu bisa dibilang ingin coba-coba gitu kan. Jadi aku ingat betul itu banyak organisasi ikutin, lebih kayaknya 6 atau 7 gitu waktu maba ya ikut, mulai dari jurusan HMPS, Derma itu juga saya ikutin, organisasi karate dan sebagainya gitu. Dan seiring waktu ya tentu jenjang perkuliahan lebih tinggi itu kita butuh konsentrasi, apalagi udah menjurus gitu. Maka dari itu saya melakukan evaluasi dan saya lakukan kesesuaian dengan pribadi saya, dan saya melihat Pakis ini organisasi yang unik, bukan keren malahan, saya katakan unik, di mana Pakis itu bagi saya itu seperti rumah gitu Pak. Dia tuh kompleks kayak perumahan gitu lengkap. Dia nggak cuma membahas organisasi, tapi dia benar-benar membahas tentang segi sesuai dengan kita. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu, tidak jauh-jauh gitu bahas ekonomi syariah. Dan ternyata nggak cuma itu, banyak isi di dalamnya, futsal, lomba-lomba. Kami juga sering hiburan dan kakak-kakak dan mbak-mbaknya itu keren-keren semua gitu. Mereka itu kayak kesabarannya itu
kayak Nabi Muhammad gitu, kesabarannya tuh luar biasa gitu Pak. Maka dari itu kayak saya merasa nyaman gitu di Pakis. Maka dari itu ya kalau niat kita udah masuk dan serius gitu Pak, jadi kita menjalaninya di Pakis itu kayak merasa apa ya, kebaikan terus Pak, kebaikan terus yang akan dirasakan setiap waktu ini melangkah di Pakis Pak. Itu sih kalau dari saya pribadi Pak. Sampai sekarang menjadi sosok yang yang berpengaruh ya di Pakis periode saat ini. Nah kemudian Kak Putri, kenapa memantapkan diri? Pasti kan banyak godaan kalau merasa Kak Putri maba, apalagi kan misalnya kita sudah ikut organisasi kan nggak mau dong kalau pas kita kuliah ini hanya menjadi kupu-kupu. Nah kan kalau kita cuma kuliah aja terus udah cerita sebagai wadah mengembangkan skill kita kan selasa. Ini Kak Putri menarik sekarang, monggo. Makasih Pak. Kalau tadi Arif ini banyak udah nih dari awalnya organisasi diikutin. Kalau Putri ini kebalikannya nih dari Arif. Baru mulai. Kan di masa COVID itu kan, cuma kayak lihatnya dari YouTube, kan dari streaming YouTube kemarin Zoom kan lihat organisasi kayak gitu. Nah jadi ngelihat itu kayak masih bingung nih mau pilih yang mana. Terus ada kakak tingkat kayak gitu ngajakin dia ikut ini deh. Oh, apaan sih ini? Pakis sayuran ya? Ini gitu. Pakai sanksi. Terus di situ coba aja dulu deh di sini banyak ilmunya, banyak pengalamannya. Beliau bilang kayak gitu. Oke, jadi Putri coba join nih langsung. Jadi Putri kan sebenarnya cuma ikut 2 organisasi dan di organisasi ini yang bisa bikin Putri nyaman pribadi tuh. Karena aku sih nyaman di sini kakak-kakaknya terutama mbak-mbaknya itu benar-benar kayak erat banget hubungannya dengan kami kayak gitu. Kami disambut, kami nggak tahu apa nanti diajarin kayak gitu. Itu yang membuat nyaman berada di Pakis hingga saat ini cinta banget sama Pakis Bapak. Sudah ada hati ya. Ya alhamdulillah. Karena ini juga kayak sama Kak Putri juga. Kalau misalnya kami pribadi lihat Pakis, lihat logo Pose itu kayak kami itu kembali ke masa lalu, karena kami juga masuk ke KC di situ. Kami kalau di situ itu namanya itu Force Division Kalijaga, tapi nggak sampai kepada tahapan ke kan sampai presiden, cuma baru sebatas kepala divisi paling kayak gitu sih. Cuma dari situ kurang lebih 2 sampai 3 tahun ya asalnya. Dan benar-benar kerasa kental yang mungkin nanti akan kita sharekan masalah problematika cara kita tuh membuat anggota ini bisa nyaman di lapangan, bukan hanya kita tuh mau yang happy tapi prosesnya itu yang kami hadapi juga di situ. Dulu kalau misalnya teman-teman ada dari Sunan Kalijaga yang tahun-tahun 2011-an itu kan Force punya kami itu independen, memang benar-benar tidak di bawah naungan fakultas. Jadi apa mungkin senasib juga sama apa yang dialami oleh Pakis ya. Kalau lomba kemana-mana tuh hilang berjuang sendiri cuma karena harus sama Kak Putri, karena banyak lomba tuh ada menghasilkan kayak sebagai macamnya tuh mulai nih tercium tuh oleh fakultas ini mengambil di bawah naungan mereka. Nah setelah berada di bawah naungan mereka tuh otomatis berubah nama dia, jadinya Forsebi. Head-to-headnya kalau kamu itu sama UGM, bukan yang Islam tapi umum. Ternyata kajian mereka mendalam juga di situ, ekonomi syariah. Itu salah satu sampai sekarang kami memang tidak terlibat lagi. Ada beberapa kader kami itu masih aktif di Force, itu masih kontak-kontakan juga. Itu salah satunya. Mungkin ini akan kita bahas ya di Kak Arif sama Kak Putri. Ini menarik nih, kita lihat dari backgroundnya dulu nih. Sekarang kan meeting mulai berarti kalau teman-teman join ke Pakis ini sudah pasti akan menambah koleksi udara dari sekret Pakis ini teman-teman sekalian. Sampai lu bingung baru mau tahu banyak gitu. Tapi kira-kira Arif, apa sih tantangan bagi di zaman sekarang Kak Arif di bawah pemerintahan Kak Arif melihat
suka duka dalam hal kejuaraan nih, monggo Kak Arif nanti bisa kami kaput itu. Oke, mungkin aku ngulangin ya. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin aku lebih atas ya. Kalau untuk di lapangan mungkin saya dari Putri lebih jelas. Kalau suka dukanya ya begitu kompleks juga gitu ya, apa juga. Tapi yang jadi dasar kami itu niat gitu Pak. Jadi kami lihat dari mahasiswa dan juga kader-kader Pakis itu, masya Allah gitu. Jika mereka tuh benar-benar ingin mendalami ekonomi syariah melalui lomba-lomba, itu niat mereka tuh masya Allah pengen gitu. Karena lomba-lomba tersebut bukan berarti kejuaraan, tapi pertemuan dengan orang-orang beda-beda kampus gitu Pak. Nambah relasi, nambah pertemuan itulah. Tukar pikiran. Ya, sebenarnya itu tujuan utamanya itu. Jadi kita nggak cuma pertemuan dengan orang-orang UI dan Batak, tapi dengan kampus-kampus seluruh gitu Pak. Itu yang apa namanya itu nilai bonus yang ingin sekali mereka dapat Pak. Dan untuk sekadukannya ya panjang gitu Pak. Untuk kami ya supaya kita tahu dari Fatah di Palembang itu kader-kader kami juga mayoritas kebanyakan juga ada dari Palembang dan juga dari luar Palembang. Dan tentu di luar Palembang itu kondisi ekonominya bisa dikatakan menengah ke bawah ataupun cukup gitu Pak. Dan problematika kami ya tentu dari dana. Dan maka dari itu ya kami juga alhamdulillah sekarang kan udah dikenal oleh fakultas, di bawah naungan fakultas, dan seringkali support dari fakultas itulah yang menjadi niat dan menjadi semangat tambah oleh mereka gitu. Dan alhamdulillah ini seperti dilihat bersama gitu ya, banyak apalagi yang tinggi-tinggi itu Pak. Ini ceritanya Masya Allah biasa. Sedih campur tenang Pak. Sedih campur tenang. Sedihnya dulu lah, sedihnya dulu Pak. Sedihnya dulu ini yang pertama yang 2022 itu dimulai karena Pakis itu belum pernah gitu head to head 2 kali beruntun gitu mendapatkan juara umum. Kebanyakan juara umum itu dipegang oleh Lampung. Itu Lampung itu dari tempat namanya riset. Karena kita dari Udara Kota dari Pakis itu kayak kurang berebut taringnya gitu. Maka ada itu tahun 2022 itu di kepengurusan Presiden Yudi Yudi Aprianto itu, dan saya juga kemarin menjabat sebagai HRD gitu kan. Kalau bahasa itu kaderisasi gitu kan. Itulah alhamdulillah kebangkitan dari Pakis Pak. Jadi kami itu modal nekat gitu Pak, nekat terus follow up sama fakultas, terus meyakinkan kepada kader-kader bahwa insya Allah perlombaan ini banyak gitu feedbacknya, tidak hanya kejuaraan namun relasi dan pertemanan dengan antar kampus-kampus bahkan antar provinsi gitu Pak. Dan alhamdulillahnya di tahun 2022 itu tahun rumahnya di Pradumuni Pak, di Mopais gitu. Dan alhamdulillah sama-sama tidak menyangka gitu kita dari Pakis bisa juara umum gitu Pak. Mungkin cerita lebih lengkapnya ke Putri gitu. Lanjut di pengurusan saya gitu di 2023 itu tentu rasa takut gitu Pak. Karena seperti kita ketahui mempertahankan itu lebih sulit daripada berebut gitu Pak. Makanya kami datang ke rumahnya di Intifakia, Indralaya. Jadi kami datang itu membawa nama mempertahankan gitu. Itu sangat sulit. Kami melihat antusias dari universitas lain, Lampung, dan bahkan dari Bengkulu itu udah mulai keren-keren semua gitu Pak. Mereka udah semangat, udah belajar beberapa bulan gitu mempersiapkan perlombaan. Namun dari Pakis itu tadi niat dan juga kayaknya memang mahasiswa PB dan Pata ini memang keren-keren semua gitu Pak. Makanya mereka mental mereka benar-benar dijaga gitu Pak. Jadi mereka bertemu dengan juri mempresentasikan hasilnya itu berani gitu Pak. Dan pas saat pengumuman itu alhamdulillah Pakis kembali diumumkan menjadi juara umum beruntun gitu. Itu suatu kebanggaan, apalagi saya sebagai ketuanya gitu. Dan aku tentu bersyukur pada teman-teman yang lain, kader-kader yang lain yang bisa dikatakan semangatnya unlimited Pak. Melihat keceriaan mereka, semangat mereka, bahkan mereka apa namanya itu kata
takutan gitu Pak. Ibarat banyak juga yang tahun 2022 kami ajak juga lomba, tapi kami tekankan sekali lagi, disinilah peluang kita bertemu dengan kampus-kampus lain, dan jangan terlalu berfokus pada hasil, tapi proses itu yang harus kalian jalani dan kalian kenang hingga kalian tamat dari dari mata Palembang. Mungkin itu sih kalau dari cerita dari saya pribadi. Kalau dijelas di lapangan mungkin di kisah dari Putri Pak. Ya, kalau di lapangan mungkin memang Putri tempatnya, karena Putri di bagian R&D kan, di bagian keilmuannya Pak. Jadi waktu tahun 2022 kembali lagi itu Putri masih jadi wakoor R&D, dan kalau itu lagi ada kegiatan di luar. Jadi Putri yang menghandle teman-teman. Jadi di situ Putri juga ikut lomba, karena Putri juga yang membantu teman-teman yang mau ikut lomba. Di situ perjuangan gimana kami harus berangkat pagi kayak gitu buat belajar, terus nanti kita masih ada potong kuliah, jadi harus ngatur jadwal lagi, pulang sampai kadang sore gitu. Tapi teman-teman kasih pakis ya alhamdulillah ya, kader pakis itu semangat Pak. Jadi semangat mereka emang tinggi. Jadi kita di sini namanya Putri sebagai koor di situ harus memberikan dukungan kepada teman-teman yang ikut lomba, memberikan pembelajaran dan sebagainya. Dan di sini juga dibantu nih sama alumni Pakis. Pasti mereka kan udah punya ilmunya nih di sini. Dan inilah hebatnya Pakis, mereka itu walaupun udah alumni masih mau membantu, mengajarkan ilmu-ilmunya. Ukhuwahnya tuh benar-benar terasa di tahun 2023 itu. Nah itu tantangan terberat Putri sih. Di tahun 2022 itu sebenarnya nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka bisa ngerebut, karena kemarin tuh dikasih Lampung yang ini juara 1 kan Pak ya. Nah di situ tuh pengumuman di akhir lihat, wah Pakis, kok menangis Pak, insya Allah sampai nggak nyangka loh Pakis bisa juara 1 kayak gitu. Di tahun 2023 itu mempertahankan itu benar-benar sulit, sampai ngeliat itu ya Allah, ini apalagi ada yang didampingi sama dosennya juga di situ. Jadi ini bisa nggak ya? Ini lebih berat, apalagi di momen pengumumannya itu. Di pengumuman itu kelihatan besar di depan panggung itu tulis juara umum. Ya Allah, melihat itu langsung deg-degan, bisa jadi Pakis gitu. Ya, bersama wakil bupati ya. Iya, bersama wakil bupati. Bisa hadir juga. Acara puncak. Iya, acara pengumuman ya betul ya. Soalnya itu dipanggil dan alhamdulillah Pakis bisa meraih juara umum kembali. Tapi memang sudah dihitung ya Kak ya, maksudnya itu juara Pakis itu bagian kategori apa saja. Itu sudah bisa dihitung itu. Bisa dihitung. Kemarin tuh alhamdulillah kan dari juara Olimpiade Ekonomi Syariahnya itu juara 1. Dari juara bisnis plan itu juara 3. Dari debat ekonomi syariah itu juara 1. Karya tulis ilmiah itu juara 1 dan juara 2. Nah ekonomi syariah Olimpiadenya itu ada juga harapan 1. Jadi alhamdulillah yang dapat 1 dapat juara. Iya, biasanya kalau juara umum kan dari beberapa kategori ada urusan yang menang di situ itu. Nah itu kalau misalnya dari tabel perolehan itu kan bisa misalnya perolehan medali misalnya kita atletin itu salah satu perolehan juara juga bisa dilihat. Kalau misalnya terindikasi kan nggak tahu kan, terindikasi ada sabotase kan nggak tahu. Tapi kalau juara umum tidak ditampilkan misalnya dari tabel perolehan ini ada ya. Cuma di perhitungan nggak, melihat juara satunya berapa, juara berapa gitu. Ya sih benar tuh. Nah kemudian berikut sama Kak Arif. Ini kan Sumaksel ya. Sumaksel berarti kan masih sebenarnya kan Sumatera. Pernah nggak ngomong-ngomong pas apa ya Tembelunas apa sebagai macam Tembelunas ya sebutannya? Ada Tembelurek bagian regional. Kalau misalnya nasional, kira-kira ada nggak pengalaman? Ada, alhamdulillah. Gimana tuh? Sudah sampai ke tahapan mana kalau sudah nasional? Kalau dalam Sumatera, oke lah, masih bisa itu Lampung kan? Lampung. Kalau nasional, siapa sih pengalaman terberat? Mas kayaknya masih di bawah Jawa kan? Masya Allah sih, alhamdulillah. Ini izin Putri. Karena kemarin itu kan yang di tahun 2022 itu kan, alhamdulillah tim Putri itu kan dapat juara 1 Olimpiade Ekonomi Syariah, dan itu mendapat golden ticket langsung ke babak semifinal. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu di UI, ya di Yogyakarta. Nah di situ Putri pribadi itu kan, kalau di sana itu kita tuh nggak cuma kayak mau kompetisi saja, tapi benar-benar bercampur. Jadi satu kamar Putri itu ada yang dari Kuningan, ada dari Semarang, itu dari UB kayak gitu kan, ada dari Kalijaga. Nah itu ternyata memang orang Jawa itu benar-benar berbeda.
aja gitu. Di sana juga memang manis-manis. Manis, bener. Pedasnya juga pedas manis gitu. Iya, pedasnya manis-manis jadi kayak putri saya juga kurangnya apa gitu. Belum kurang lama. Iya. Kalau sudah lama aman kok. Tapi memang di situ tuh forumnya luar biasa. Jadi putri itu kan memanfaatkan momen tersebut. Dia tanya nih gimana sistem pembelajaran yang ada di sana. Karena memang universitas yang menurut putri luar biasa beratnya itu dari Brawijaya. Malang ya. Iya. Beliau itu sistem pembelajaran mereka memang luar biasa. Jadi sebelum ikut Temilnas itu 3 bulan sebelumnya udah disiapin memang kader-kadernya itu. Dan di sana tuh benar ada tahapannya. Dari yang baru masuk kita ada pembelajarannya sendiri. Naik lagi tuh nanti ada levelnya sendiri. Untuk masuk ke babak seminya Temilnas itu sendiri tuh udah diseleksi ketat dari merekanya. Gitu. Apalagi waktu di babak Putri kemarin itu satu kamar sama teman-teman yang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu di waktu mau masuk ke babak finalnya itu pengumuman udah jam 10 malam dan mereka itu harus menyelesaikan studi kasus. Jadi mereka tuh benar-benar perjuangannya tuh belajarnya memang luar biasa banget. Nah, plus kembali ke Putrinya sendiri di babak semifinal kan itu, dan di situ tuh Putri satu ruangan pembukaan. Ada teman-teman dari Brawijaya sih benar-benar kelihatan banget. Mereka tuh punya kitab sakti dan kami tuh punya kitab sakti. Cara belajar mereka tuh di tangannya tuh sambil ada zikir kayak gitu Pak. Jadi buka buku terus zikir, masya Allah biasa banget. Dan waktu di babak semifinal itu, lawan Putri dari Brawijaya. Terus kalah. Tapi nggak terlalu sih Pak. Insya Allah masih bisa sebenarnya kalau kita belajar gitu. Karena Putri lawannya kemarin kalau nggak salah dari Riau itu masih di bawah Pakis, masih di situ di tengah-tengah sebenarnya bisa kalau harus belajar lagi. Masih aman. Iya, aman. Sama Jawa itu. Jawa itu yang sudah apa ya? Ilmu pendidikannya memang apa ya? Pendidikan dan juga orangnya. Iya, orang itu gampang diatur. Kalau kita kan gampang. Mulut banget mereka. Gampang emosi ya. Mungkin aja ini kita arif nih. Oke, kalau regional itu sudah setidaknya kita sudah menjadi kuala organisasi Pakis ya. Ke depan gimana nih? Kita berbicara masa ke depan di nasional, setidaknya kita itu berada di berapa besar nih targetnya ke arif untuk Pakis di nasional. Ya baik. Kalau pribadi Pak ya, dan seperti yang sudah diceritakan oleh Putri tadi ya, Alhamdulillah Pakis itu sebenarnya kalau bisa dikatakan bisa tuh sejajar. Namun tadi mungkin dari pendidikan perlu kita perbaiki juga ya. Karena jujur ya pendidikan di Jawa dengan di Sumatera itu memang cukup berbeda gitu Pak. Mungkin mereka lebih ulet gitu, tapi tentu Sumatera tentu bisa kalau dilihat ada kemauan gitu lah. Dan aku pribadi ya lihat dan ini baru kemarin ya di tanggal 23 sampai 26 ya Temu Ilmiah Nasional di rumahnya itu Makassar gitu. Dan kami pasti juga mencoba gitu daftar dan ada beberapa tim daftar dan alhamdulillah gitu Pak, dari beberapa tim bisnis plan masuk babak 10 besar. Terus Olimpiade ya ngikutin dari tabel tahun kemarin dapat golden ticket. Terus LKTI juga baru-baru dikabarin juga masuk juga dalam 20 besar ya? 20 besar yang lolos ke babak semifinal. Dan bisa dikatakan ya kita tuh udah mulai kancah pendidikan kita udah mulai mengejar gitu Pak, walaupun belum top gitu, udah mulai mengejar dengan unit-unit Pulau Jawa dan nasional bahkan. Dan tentu kami berharap sekali ikut ke Pulau Sulawesi gitu, 2 pulau dilewati. Namun terkendala gitu Pak, beberapa kader kami ada yang magang juga dan jaraknya juga cukup jauh gitu. Kami malah belum mewakili UIN, belum mewakili Sulawesi, malah bisa mewakili Sumatera gitu Pak. Jaraknya lebih jauh dan banyak kegiatan juga yang kami penting juga dilakukan di kampus gitu. Maka dari itu ya kami mohon maaf kepada teman-teman kader Pakis dan juga nasional ya kami belum bisa membersamai gitu di Temu Ilmiah Nasional di Makassar. Tapi kami juga dikabarin antusias juga tetap seru gitu di Makassar dan heboh juga gitu Pak. Mereka malah nungguin kita gitu. Mereka berharap sekali dengan happy gitu dengan orang-orang Sumatera. Namun kayaknya belum waktunya gitu Pak.
Dan target kedepannya tentu kami berharap ya dari Sumatera, apalagi dari Pakis ya. Alumni sering juga mengatakan bahwa dari Pakis itu belum ada Pak. Kalau dari Pakis sudah pernah menjabat korek gitu, koordinator regional, tapi belum ada yang bisa menjadi presidium nasional. Jadi kalau kancah nasional itu fase itu terdiri dari 5 presidium Pak. Pimpinan setiap mewakili seluruh kese-kese yang ada di Indonesia. Itu belum pernah dari kese Pakis menjadi presidium nasional. Malahan kemarin sempat main gitu presidium nasional NLB, yaitu kaderisasi dia katain Pakis ini udah keren, tapi kekurangannya itu pimpinan tertinggi belum pernah dicapai gitu. Siapa tahu nih? Maka dari itu ya maka dari itu ya kami pengen juga dari Pakis juga harus ada yang menjadi kepengurusan nasional, bisa dikatakan tahu gitu pendidikan dan juga bagaimana sih sistem organisasi di luar, dan bisa diterapkan juga di Kasepakis Kota dari Kota Palembang. Maka dari itu kami tentu selalu pengevaluasi gitu Pak. Pengen kedepannya Pakis juga sebenarnya sebetulnya udah mulai dikenal. Kami udah menyelenggarakan musyawarah nasional di tahun 2022 di bulan November gitu. Dan mulai itu cukup meriah gitu. Itulah menjadi identitas yang dikenal gitu. Maka itu kami butuh, kayaknya ke depan bakal harus ada ya jadi presiden nasional, dan malahan ini menjadi tuan rumah dari tamu ilmiah nasional. Biar nggak hanya cuma dari Pakis, tapi dari kota juga bisa dikenal nasional gitu Pak. Itu salah satu tantangan. Masanya kita itu harus terus meningkat kan. Habis ini ngapain lagi nih kita kalau ada di situ-situ dari tantangan gitu. Cuma kita misalnya juara di kandang sendiri, kan harus senang ya kita salah satunya. Paling tidak kita itu mewakili Pulau Sumatera. Orang kalau ingat Pulau Sumatera Pakis. Pakis sama Lampung. Sama Lampung yang apa Iset. Iset kita di salah satu. Bisa aku dengar kata kalian tadi sama Kak Putri juga. Kita ingin belajar itu salah satu ikut kepengurusan mereka dulu. Kita juga bisa menyuarakan aspirasi kita sebagai macamnya itu. Tapi memang yang paling mendasar kalau misalnya kita ingin terlibat di nasional seperti itu, kita harus aktif. Kita harus aktif, dan kalau bisa kita itu jadi kita bangun identitas kita. Ini kan lebih ke personal ya, kalau masalah sosok pemimpin kan personal kan. Nah mungkin kalian bisa tahu nih orang-orang benar-benar karismatik, cara berkomunikasi yang bagus, habis itu dia tidak tidak pilih-pilih kerjaan, itu bisa dilibatkan di situ. Itulah guna kita kaderisasi. Kita belum bisa, bahwa kita harus bisa. Tinggalkan apa ya? Pesan. Jangan hanya kalau itu menjabat di Subaksi saja. Ngapain main di Subaksi? Baca apa lagi? Jangan kakak-kakak senior dulu. Sekarang mainlah ke nasional. Dari nasional itu bisa kita banyak relasi. Rata-rata juga pejabat-pejabat alumni dari KASE itu alumni. Dari pos nasional rata-rata kan. Tidak sedikit kok yang orang-orang top itu mereka bisa memiliki posisi ke tempat kerja mereka tuh karena identitas mereka sudah tahu orang sama menteri-menteri ekonomi sebagai macam kita misalnya. Ada apa dari pemerintah ini ngadain acara nih, aja dari situ sebagai panitia, itu salah satunya bangun relasi. Kita harapkan bersama bahwasanya Pakis ini mengkaderisasi bukan hanya juaranya tapi juga orang. Nah itu orang itu penting karena dari orangnya itulah yang akan ikut juga nih organisasi bermana. Itu dari mana? Dari Pakis sama. Nah kemana-mana dia pasti akan mengagum-agungkan aku dari Pakis sebagai macam. Itu salah satu pokok itu kaderisasi itu penting. Tidak bisa organisasi itu kuat tanpa ada SDM di dalamnya itu. Nah itu nggak bisa dia kan jadi kalau misalnya kalian malas-malasan ya bawang juga malas-malasan yang pasti. Tapi itu juga kan misalnya itu gimana nih presiden kita aja resu kita masa kita harus. Nah itu kata orang itu ya, kepala atau pimpinan itu bisa menjadi cerminan juga di organisasi. Nah, itu kira-kira harapan kita bersama teman-teman sekalian. Mungkin ini terjadi di organisasi lainnya, tapi Pakis mengatakan itulah bukan kelemahan sih, tapi tantangan yang dihadapi oleh Pakis. Yang mau join bisa kita kuatkan lagi. Kuatkan lagi dan sudah ada fondasi, tapi
belum bisa sekuat yang lain, tapi setidaknya kalian membantu juga agar Pakis ini bisa mencapai tujuan tertinggi mereka, dikenal secara nasional, bukan hanya prestasi tapi juga orangnya. Karena kan orangnya itu kan kayak kamu tuh tadi, pokoknya aku cinta mati pasti. Nama-nama Pakis terus, ada acara apa Pakis terus. Nah kan kalau misalnya ditanya dari mana sebagai macam, aku dari kadernya Pakis, itu menjadi kebanggaan. Kalau misalnya organisasi ini nggak ada juara, gimana coba? Lesu kan mau maka itu sudah tadi ada cuma penjelasan bahwa ada piala berarti menandakan bahwasannya Pakis ini salah satu organisasi yang benar-benar bagus untuk kaderisasinya, bukan hanya Kak Arif saja sama Kak Putri yang terlibat, tapi memang terlibat mereka berdua tapi sebagai pengarah saja, selebihnya adik-adik sekalian. Nah kira-kira ini yang penting ini yang ditanyakan sama Kak Putri, masalah apa biasanya ini permasalahan di setiap organisasi, apa naik turunnya mood anggota, ada yang namanya itu seleksi awal. Banyak nih masuk tinggal dulu orang apa tinggal berapa orang, itu gimana sih fenomena dari awal dulu masuk sampai sekarang nih, apakah masih terjadi, gimana cara kalian berdua untuk menanggulangi itu semua? Monggo silakan. Ini dari aku juga ya. Fenomena tersebut ya, aku juga ada searching di internet gitu bahwa sekarang ini udah kecenderungan mahasiswa yang ingin gabung organisasi udah mulai turun gitu Pak. Dan menurut aku pribadi dan melihat baca-baca juga faktor dari teknologi itu Pak. Teknologi kebanyakan sekarang udah mulai media sosial, TikTok, Instagram, jadi mereka merasa sudah terhibur gitu Pak, sudah dicukupi oleh teknologi. Tapi mereka melupakan setelah masa-masa kuliah, ya mereka juga harus sadar gitu, mereka juga harus bekerja ataupun membuat pekerjaan gitu Pak. Kami juga lihat dari Pakis juga dari anggota-anggota baru gitu, mereka banyak gitu anggota baru. Tentu mereka pasti ada yang namanya seleksi alam gitu. Kami tentu selalu melakukan evaluasi gitu Pak. Apa sih yang bisa membuat mereka bertahan? Apa sih yang mereka senangin dan apa sih yang tidak mereka sukai gitu. Tentu sebagus rencana ataupun formula yang kami berikan, tentu tidak semuanya bakal ter-backup atau terhandle ataupun tetap bertahan gitu. Ada beberapa kadang itu juga bisa dikatakan pasif. Kadang-kadang ada yang bisa dikatakan aktif dan pasif. Banyak kan pasif lah. Jadi kami tentu lebih mendekatkan dari tagline dari pose itu sendiri, yaitu ukhuwah dakwah ilmiah. Kami mengutamakan ukhuwah gitu. Kami beranggapan bahwa setiap kader-kader Pakis itu keluarga gitu Pak. Jadi tidak melulu tentang organisasi, tentang perkuliahan, tentang masalah pribadi, keluarga, kebutuhan. Jadi kami itu sering bisa mengatakan kami lebih banyaklah kumpul-kumpul, saing-saing gitu Pak. Mulai dari makan-makan, itu sering banyak yang melakukan main. Kami juga pernah kemarin main futsal, main badminton gitu. Dan kami terus cari gitu hobi mereka. Misalnya contoh hobi sekarang ini mahasiswa nggak keren kalau nggak main game gitu Pak. Kami juga sering ajak main game, tapi tentu dengan porsi yang cukup, tidak melebihi batas gitu Pak. Jadi kami tentu selalu melakukan evaluasi gitu Pak. Apa sih yang mahasiswa ini ataupun kader ini sukai, dan waktu-waktu gitu Pak. Kan waktu-waktu itu tidak semua waktu itu bisa dilakukan ataupun siap. Ada waktu-waktu mereka kuliah, ya bentuk dengan waktu kuliah. Makanya kami harus melakukan penyesuaian sedemikian rupa agar kader-kader tersebut tidak dirugikan. Dan tentu kita tahu Pakis itu keren, bagus, tapi tentu kami harus mengatur jadwal gitu Pak, dengan perkuliahan, dengan organisasi. Dan juga ada jargon ya Putri ya, nanti Putri ada jargon dari prestasi dan organisasi apa itu, mungkin ada di Putri. Serem gitu kan, makan jargon. Belum kejar Pak, mau ke tagline-nya lagi nih. Tadi udah disebutin Arif, ukhuwah dakwah ilmiah. Ini
kerennya Pakis, organisasi yang menurut Putri beda dari yang lain. Karena apa? Ukhuwah. Di sini benar-benar kayak kekeluargaan kami itu dijaga. Kami sendiri tuh punya SGD, Group Small Discussion, di mana di situ kader Pakis itu akan dipetak-petakan dan nanti akan ada penjagaannya nih dari kakak-kakak tingkat. Jadi kita tuh merasa benar-benar keluarga di sana. Nah, selain ukhuwahnya, gimana kami juga di sini, apalagi Putri bagian R&D kan, di bagian keilmuannya ada juga kajian rutin ekonomi syariah, namanya itu kantin deras untuk di prokernya. Nah, hal tersebut Putri berharap dengan adanya kajian itu diisi oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi kita tuh sharing-sharing masalah perkuliahan, bisa ada materi apa yang belum kita pahami. Nah, di Pakis ini kita bisa belajar bersama, bertukar pikiran. Dengan begitu ukhuwah kami ini terjalin seperti itu, Bapak. Lanjut juga di ini di dakwahnya. Nah, dari pembelajaran itu kita bisa belajar menyebarkannya ke teman-teman nih. Di kelas tuh biasanya anak Pakis tuh terkenal nomor 1 sih. Ya karena apa, Pakis tuh udah belajar duluan sebelum belajar belum belajar nih di kelas, tapi udah pernah belajar di Pakis. Jadi itu membuat nilai lebih lah untuk kader Pakis. Selanjutnya ilmiah. Nah, ilmiah tadi udah banyak kita bilang dari perlombaan dan segala macamnya. Nah, itu Pakis yang membuat biar teman-teman yang lain tuh nggak kena saling salak karena udah ada 3 tagline itu. Selain itu Pakis juga kan punya jargon ekonomi rebani, bisa ekonomi rebani pacak, ekonomi rebani pacak galau-galau. Jadi Pakis ini udah pacak galau-galau nih, apa ya pacak Pakis? Ada satu lagi tagline dulu pada yang disebut ulang apa? Apa nih? Belum selesai nanti. Yang ekonomi rebani ini pacak galau-galau aja nih, Pakis untuk semua. Jadi kita udah jelas nih Pakis ini fungsinya buat apa sih? Buat semua, buat menyebarkan kebaikan tentunya. Putri pribadi itu Putri didik di sini. Jadi Putri sebenarnya nggak terlalu pintar bicara, tapi di Pakis Putri diajarin kayak gitu. Gimana kalau anaknya sabar ngajarin Putri gini loh dek, kayak gitu. Jadi buat teman-teman, guys jangan Pakis. Itu juga ada satu lagi yang benar baru ini ada stasies. Stasies kuliah beres. Wah itu kita sampaikan bareng-bareng di akhir semangat itu. Nah ini masuk lagi nih ke Arif sama Kak Putri. Lomba itu berarti ada kader, ada orangnya, ada skill setiap orang. Yang ditanyakan di sini bagaimana Kak Arif sama Kak Putri melihat potensi. Nah, potensi kader dia itu cocoknya di bagaimana nih? Apakah dia itu di bisnis plan, kemudian LKT sebagai macam, bagaimana? Kadang-kadang ada bongkar pasang kan? Bongkar pasang orang atau timnya. Oh ini kan nggak cocok dia di sini. Ternyata kita ngomong debat aja lah semua. Kayak gitu kan? Dan bagaimana melihat potensi dari kader itu sendiri? Jangan sampai apa ya yang beranggapan, wah aku nggak punya aja. Nah, aktif ya. Awalnya aktif itu kan sudah curi-curi perhatian, ternyata nggak dilirik keluar dia. Nah itu salah, itu kan apa yang tidak kita inginkan. Monggo, bagaimana menghadapi dan melihat potensi kader kita sendiri. Oke. Kalau untuk melihat potensi, pertama pastinya kita perlu pendataan, Bapak. Yang kami lakukan itu melakukan pendataan mulai Google Form. Jadi kita lihat dulu minat kader ini gimana. Mereka itu kemana larinya, atau ke penulisan kah, atau public speaking kah, kayak gitu. Nah dari situ udah dilihat. Nah kami bagian R&D tuh memilah kayak gitu. Baru disamain nih mereka lebih suka ke esai kayak gitu atau ke bisnis plan. Nah itu kita petain mereka sesuai minat mereka terlebih dahulu. Habis itu di bagian R&D juga ada namanya pemikat, pelatihan minat dan bakat. Nah itu diisi oleh para alumni Pakis yang tentunya kompeten di bidang tersebut. Kayak kemarin sebelum kita ngelakuin Kemenlab, kita ada pelatihan minat dan bakat diisi oleh bisnis plan, siapa pematerinya yang tentunya memang kompeten di situ. Nah hal tersebutlah yang membuat kalau mereka udah ngerasa, oh kayaknya aku nggak cocok di sini, nanti bisa bilang nih, diskusi lagi sama koor dan makornya di R&D seperti itu, Pak. Kalau dari saya sendiri ya, gitu ya. Itu sama di akhir nih. Kalau dari aku ya, aku tuh lihat dari awalnya gitu Pak. Jadi kan kalau ukhuwah kami udah dapat gitu, jadi kami tuh udah mulai terbuka gitu komunikasinya. Itu bisa dilihat ya orang tuh. Kalau orang tuh melacos terus gitu, gitu, hobinya ngomongin, ini cocoknya debat gitu. Cuma lebih ke debat ataupun dia masuk ke bisnis plan gitu. Sama lebih ke lebih berani untuk ngomong gitu. Namun ada juga mereka tuh ada ide tapi malu-malu gitu. Itu maksudnya penulisan. Maka dari itu
kami tetap mengutamakan ukhuwah dulu. Kalau memang udah akrab gitu, udah merasa keluarga gitu, mereka bakal terbuka gitu. Jadi potensi-potensi mereka seringkali itu kelihatan gitu, sering-sering gitu. Biar tahu mereka tuh bagusnya gimana dan mereka nyaman gitu di rumah tersebut. Itu menemukan klik dari kalau misalnya kita ingin akrab sama seseorang tuh menemukan frekuensi misalnya frekuensi nyaman. Kadang-kadang ada pembahasan suka olahraga, suka olahraga, suka apa kemol kalau ada duitnya Masalah itu. Nah itu sebenarnya banyak yang akan kita tanyakan tapi durasi. Terbatas waktu sekalian. Mungkin terakhir ini closing statement dulu dari Karif sama Kak Putri berkaitan sama apa yang kita bahas kali ini, dan itu langsung ajakan juga pada audiens. Nggak boleh langsung ke kamera saja. Ya, oke baik, itu tadi banyak ya pembahasan dari Pak Mael gitu. Dan tentu kami sedikit ngulang lagi ya, organisasi itu penting loh buat kita, di mana kita itu bisa menempa tidak hanya menjadi orang-orang teoritis tapi juga praktisi gitu. Jadi ilmu-ilmu yang ada kita pada waktu kuliah itu kita dalami gitu. Jangan cuma kita dapat nilai 4 gitu, kalau bisa dapat nilai 10 gitu dari organisasi. Dan tentu kami mengajak ya untuk apalagi mahasiswa baru gitu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga ada Pak dari Hukum Ekonomi Syariah gitu, untuk bergabung bersama kami di Pusat Kajian Ekonomi Islam. Insya Allah kita akan menemukan, kita cari gitu. Mungkin ada beberapa orang belum tahu gitu, dia tuh bagusnya di mana, kita cari bersama. Asal kita belum menemukan ukhuwah, kekeluargaan kita, keterbukaan kita, insya Allah kita akan menemukan jalan di mana kita tuh bisa mengupgrade dan menyesuaikan skill yang kita miliki. Tentu harus berguna gitu untuk setelah kita dari kuliah bisa kita menggunakan dalam bekerja ataupun di masyarakat umum. Dan satu lagi, karena Pak, kami juga insya Allah di bulan 11 nanti bakal ada kegiatan SEO Pak, Syariah Ekonomi Expo gitu. Mulai di tahun kemarin gitu, kami melakukan SEO tapi online, tapi antusias dari nasional tinggi Pak. Ada dari SETAN, tahu kan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, bahkan dari Papua gitu ikut dalam lomba SEO. Kami juga tahun ini bakal mengadakan SEO dan secara offline, nggak lagi online. Maka dari itu insya Allah bisa dilihat ini banyak sekali piala, dan kalau memang ragu boleh pengumuman gitu. Dan alhamdulillah aku ini lebih ke debat Pak. Jadi kalau memang kalian masih ada keraguan gitu, adu data, adu argumen, bisa temuin saya gitu, kita bicarakan baik-baik gitu. Insya Allah kita temukan jalan tengahnya gitu. Karena saya tuh hobi wajah gitu Pak, hobi ngomong daripada nulis gitu. Makanya kayaknya saya lebih cocok di debat gitu Pak. Ada teman-teman banyak ngomongin atau tuh debat, ada teman-teman ngeset ada debat gitu malahan. Ya teman-teman, tunggu apa lagi? Kalian udah beruntung masuk wilayah Patah, dan kalian harus lebih beruntung menjadi mahasiswa TB yang lebih dari yang lain melalui organisasi, dan banggakan diri pribadi, banggakan fakultas, banggakan universitas, dan banggakan tentu kedua orang tua kita. Mungkin itu sekali dari saya. Masya Allah, luar biasa, panjang Pak. Mantap. Luar biasa. Kamu tuh Aku mau pendek aja nih, tapi harus nyemal gitu teman-teman. Ini aku pengen, mari kita para pemuda menjadi pemuda yang berani mengambil tindakan, berani mempertanggungjawabkan, dan berani melewati segala prosesnya. Dan buat teman-teman mahasiswa baru, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palembang dan Hukum Ekonomi Syariah, yuk join Pakis, karena di sini tempat teman-teman untuk berproses menjadi lebih baik lagi. Bagus ya teman-teman sekalian, proses dari Kak Arif sama Kak Putri sangat maju. Nah tapi tadi Kak Arif mengatakan bisa apa kotak-kotak. Kira-kira tingginya Pakis ini apa? Biar kita kasih spill kan. Apa tingginya Pakis? Oke, itu IG-nya Pakis, langsung cek di IG tuh @kasepakis. @kasepakis. Boleh dicek. Yang banyak followersnya itu Yang banyak orang-orang. Banyak yang bukan mau post ya. Banyak post baru aja bukti. Harus sama aku tuh mau jadi spill juga gini. Boleh ya. Boleh sekali ya. Mulanya ya buat ini buat tanya-tanya juga tentang Pakis, boleh ke aku, IG ku
Putri Asi 69. Langsung aja cek sekarang sih. Kalau Arif sih @arif_J bisa aja gitu. Nah, silakan kita tulis di bawah sini teman-teman agar tidak ada kekeliruan. Mengetik itu dulu kan. Terima kasih Kak Arif Sumaka Putri, sesuai apa yang kita bahas tadi itu jargon kita akan sampaikan di akhir sesi sebelum kita tutup. Langsung saja kayaknya Satu mungkin saya menjaga kantong dia nggak ada saya yang pakai gitu. Oke, udah tahu apa? Coba nanti kita ikut lagi. Kita mulai ya. Ekonomi Bani Bisa. Ekonomi Bani Ada. Ekonomi Bani Bisa. Pakis untuk semua. Takbir. Allahu Akbar. Ini sangat untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah melihat kontennya. Semua konten yang kami bikin bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan kata maupun tingkah laku kami itu memang kesalahan kami, maka kami minta ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.